Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they cut strap. Hold up, what it not, 45, stop it, cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alita Puspitasari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Di sini saya akan mereview materi kewirausahaan. Yuk mari kita simak video berikut ini. Apa sih kewirausahaan itu? Kewirausahaan merupakan proses menciptakan dan mengorganisir dalam mengelola bisnis atau usaha dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Ini berkaitan dengan identifikasi peluang, pengembangan ide bisnis, penggalangan sumber daya, dan mengambil risiko untuk mencapai kesuksesan. Dalam hal ini, kewirausahaan melibatkan kemampuan untuk mengenali dan menciptakan peluang bisnis, mengembangkan ide-ide kreatif, dan mengambil tindakan untuk mewujudkannya. Seorang wirausahaan adalah seorang yang memiliki semangat, inovasi, dan juga ketekunan, serta keterampilan manajemen yang kuat untuk menghadapi tantangan dalam dunia bisnis. Pembahasan selanjutnya ini mengenai ruang lingkup kewirausahaan. Perlu diketahui, ruang lingkup kewirausahaan itu merujuk pada berbagai aspek dan bidang yang terkait dengan kegiatan kewirausahaan. Ini tuh mencakup sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang wirausahaan dalam memulai ataupun mengembangkan bisnisnya. Di sini nih ada beberapa ruang lingkup kewirausahaan. Yang pertama itu ada identifikasi peluang. Kewirausahaan itu melibatkan identifikasi peluang bisnis yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah di dalam masyarakat. Yang kedua itu ada perencanaan bisnis. Sebagai seorang wirausahaan itu harus merencanakan bisnisnya itu dengan matang, termasuk dalam hal menetapkan tujuannya, terus juga strategi pemasarannya itu seperti apa, terus analisis keuangannya juga, dan perencanaan secara operasionalnya juga kita harus mengetahui dan merencanakannya secara matang. Yang ketiga itu ada pembiayaan. Dalam hal ini tuh untuk mendapatkan sumber pembiayaan yang cukup untuk memulai dan mengembangkan bisnis itu merupakan suatu tantangan penting dalam kewirausahaan. Nah, sumber pembiayaan ini tuh dapat melibatkan pendanaan sendiri, pinjaman investasi, atau dengan mencari mitra bisnis. Yang keempat, pengembangan produk atau layanan. Dalam hal ini, seorang wirausahaan harus mengembangkan produk atau layanan yang inovatif dan juga relevan dengan pasar. Hal ini juga melibatkan riset, kemudian juga pengembangannya, dan juga pengujian produknya. Yang kelima, pemasaran dan promosi. Dalam hal ini berkaitan dengan identifikasi pasar target, kemudian juga pengembangan strategi pemasaran yang efektif, dan dalam hal mempromosikan produk atau layanan itu salah satu bagian penting dari kewirausahaan. Hal ini juga berkaitan dengan segmentasi pasar, kemudian juga dalam hal penentuan harga, promosi, dan juga distribusinya. Yang keenam ada manajemen operasional. Dalam hal ini juga seorang kewirausahaan harus melibatkan pengelolaan operasional yang efisien, termasuk dalam manajemen produksi, rantai pasok, logistik, dan juga sumber daya manusianya. Yang ketujuh, aspek hukum dan perizinan. Dalam hal ini, seorang kewirausahaan itu harus memahami peraturan dalam berbisnis, termasuk dalam perizinan dan juga aspek hukum yang terkaitnya. Itu merupakan hal penting dari kewirausahaan itu tersendiri. Nah, hal ini tuh meliputi perizinan, kemudian juga perpajakan, hak kekayaan intelektual, dan juga peraturan ketenaga kerjaannya. Yang kedelapan, manajemen risiko. Seorang kewirausahaan harus dapat melakukan identifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan bisnis yang sedang dijalaninya. Hal ini juga meliputi bagaimana kita menganalisis risiko, kemudian juga asuransinya, terus juga dalam manajemen keuangannya, dan juga rencana kontinuitas bisnisnya. Yang kesembilan ada pertumbuhan dan ekspansi. Nah, seorang wirausahaan itu juga pasti memiliki tujuan dalam mengembangkan bisnisnya. Nah,
Untuk melakukan pengembangan bisnis itu, kita bisa melibatkan pemantauan dengan pengukuran kinerja, terus juga dalam analisis pasarnya, kemudian juga strategi pertumbuhannya, dan mungkin ekspansi ke wilayah atau pasar barunya. Yang ke-10, inovasi dan adaptasi. Dalam hal ini, seorang kewirausahaan membutuhkan sebuah inovasi yang berkelanjutan dan juga mampu untuk beradaptasi dengan perubahan pasar maupun lingkungan bisnis, dalam lingkungan bisnis. Nah, perlu diketahui juga sejatinya seorang wirausahaan itu perlu melakukan inovasi untuk mempertahankan daya saing dan juga relevansi bisnis yang dijalankannya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai manfaat kewirausahaan dan alasan mengapa kewirausahaan itu penting bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Kira-kira ada yang tahu gak kenapa kewirausahaan itu penting? Yuk, mari kita simak beberapa alasan mengapa kewirausahaan itu penting. Yang pertama, yaitu sebagai pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam hal ini tuh kewirausahaan merupakan katalisator utama di dalam pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena ya melalui kewirausahaan kita bisa menciptakan lapangan kerja baru dan juga kita bisa meningkatkan pendapatan. Kemudian kita bisa melakukan inovasi dengan mendorong perkembangan sektor perekonomian. Yang kedua, inovasi dan kreativitas. Dalam hal ini, kewirausahaan itu dapat mendorong inovasi dan kreativitas. Karena para wirausahaan itu seringkali menghasilkan ide-ide baru, produk, dan juga layanan yang dapat memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi di pasar. Hal ini juga membuat inovasi ini bisa berkontribusi pada perkembangan sosial, teknologi, dan juga ekonomi. Yang ketiga, sebagai peningkatan kualitas hidup. Manfaat selanjutnya dari kewirausahaan itu yaitu dapat membantu meningkatkan kualitas hidup di dalam masyarakat. Karena dalam hal ini kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian juga memberikan pendapatan bagi masyarakat, dan juga kewirausahaan itu memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan dan juga meningkatkan taraf hidup. Yang keempat, ada pengembangan sumber daya manusia. Dalam konteks ini, kewirausahaan dapat memberikan kesempatan bagi individu untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan dan juga manajemen. Nah, berkaitan dengan hal ini juga memberikan manfaat kepada setiap individu untuk lebih mandiri dan juga berpikir terbuka, serta juga kita berorientasi pada pencapaian tujuan. Karena ya pada gilirannya kita bisa memberikan manfaat dengan berkontribusi positif bagi masyarakat. Dan manfaat yang terakhir dari kewirausahaan itu yaitu peningkatan daya saing. Nah, dalam konteks ini tuh kewirausahaan membantu dalam meningkatkan daya saing di dalam pasar global. Karena dengan kita menciptakan usaha baru yang inovatif dan kompetitif, kewirausahaan juga dapat membantu negara atau wilayah dalam mengembangkan keunggulan komparatifnya dalam menghadapi persaingan global dengan lebih baik lagi. Pembahasan selanjutnya itu mengenai skema bisnis. Perlu diketahui, skema bisnis ini merujuk pada rancangan ataupun rencana yang menjelaskan bagaimana suatu perusahaan itu akan menghasilkan pendapatan dan juga mencapai keberhasilan dalam menjalankan operasinya. Nah, skema bisnis ini mencakup beberapa komponen penting yang mempengaruhi strategi, kemudian juga model operasinya, terus juga sumber pendapatannya, dan nilai yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan ataupun pasar tersebut. Di dalam skema bisnis ini terdapat beberapa komponen yang umumnya ada di skema bisnis. Di antaranya yaitu meliputi yang pertama itu ada nilai yang ditawarkan. Nah, nilai yang ditawarkannya itu adalah penjelasan mengenai produk ataupun layanan yang ditawarkan oleh perusahaan dan juga bagaimana nilai tersebut dapat dihasilkan untuk pelanggan. Nah, dalam konteks ini tuh perusahaan juga harus memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kemudian juga dapat memberikan identifikasi nilai-nilai tambah yang unik yang dapat ditawarkan.
Yang kedua itu ada segmen pasar. Nah, segmen pasar di sini tuh adalah kelompok pelanggan ataupun pasar target yang ingin dijangkau oleh suatu perusahaan tersebut. Nah, di dalam skema bisnis ini, perusahaan itu harus mengidentifikasi, kemudian juga memahami dengan jelas bagaimana siapa target pasar mereka, kemudian juga bagaimana mereka akan mencapainya. Nah, itu tuh harus dipahami. Yang ketiga itu ada model pendapatan. Nah, di dalam model pendapatan ini menjelaskan bagaimana cara perusahaan itu akan menghasilkan pendapatan dari produk atau layanan yang ditawarkan. Nah, ada berbagai model pendapatan yang dapat dipilih, seperti penjualan langsung, kemudian juga berlangganan iklan, kemudian juga seperti lisensi ataupun keanggotaan. Yang keempat itu ada strategi pemasaran. Nah, di dalam skema bisnis ini kita harus menentukan rencana pemasaran yang jelas dan juga efektif untuk mempromosikan produk ataupun sebuah layanan kepada pelanggan potensial. Nah, hal ini tuh juga melibatkan strategi pemasaran, komunikasi, distribusi, dan penjualan yang dipilih untuk mencapai target pasar. Yang kelima, sumber daya dan aktivitas kunci. Di dalam skema bisnis ini kita harus menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Dan juga aktivitas kunci yang akan dilakukan untuk menciptakan, kemudian mengirimkan, dan juga menghasilkan nilai kepada pelanggan. Nah, itu kita harus menggambarkannya. Yang keenam itu ada struktur biaya. Nah, struktur biaya di sini adalah rincian tentang biaya yang terkait dalam menjalankan suatu bisnis. Nah, di dalam berbisnis kita juga harus mempertimbangkan biaya operasional, biaya pemasarannya, kemudian juga biaya pengadaan sumber daya, dan biaya lain-lainnya yang terkait dengan bisnis yang kita jalankan. Yang ketujuh itu ada rencana keuangan. Di dalam skema bisnis juga kita harus mencakup rencana keuangan yang menyajikan proyeksi pendapatan pengeluaran, kemudian juga laba yang diharapkan dari operasional perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Nah, hal ini tuh membantu kita dalam menilai apakah bisnis kita itu layak atau tidak. Dan juga kita bisa mengatur tujuan keuangan jangka panjangnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai skema hidup. Apa sih skema hidup itu? Skema hidup itu mencakup visi tentang apa yang ingin dicapai oleh seseorang dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam karir, pendidikan, hubungan, terus juga kesehatan, keuangan, terus juga pengembangan secara pribadi, dan apa sih kontribusi kita terhadap sosial atau kepada sosial. Nah, melalui skema hidup ini dapat membantu seseorang untuk memiliki arah yang jelas dan juga lebih memfokuskan energi dan upaya pada hal-hal yang dianggap penting dan juga bermakna bagi kehidupan. Sebagai contoh, skema hidup itu melibatkan tujuan seperti mencapai keberhasilan profesional, kemudian juga membangun keluarga yang bahagia, menjaga kesehatan dan kebugaran yang optimal, terus juga kemudian mengembangkan keterampilan dan pengetahuan, kemudian mencapai stabilitas keuangan, dan juga bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat. Skema hidup juga melibatkan pengenalan dan penerapan nilai-nilai yang penting bagi setiap individu. Nah, nilai-nilai itu dapat mencakup etika kerja, kejujuran, integritas, rasa tanggung jawab, menumbuhkan rasa empati, terus kebebasan, dan juga kemandirian.
Udah berapa lama? Hampir 7 bulan jalan ini, dan sebelum puasa kemarin. Alasan ibu memutuskan untuk membuka usaha ini? Ya ibu rumah tangga iseng aja, punya keahlian gitu, terus anak juga udah gede, ngapain kan tadinya kerja baik. Kerja sampean ya? Iya. Kalau boleh tahu pembuatan proses ubi cireng ini seperti apa Bu? Ya seperti biasa ya, diadonin, diler, baru diisi gitu, dicetak. Harganya berapa? 2.000. Kalau pendapatan yang ibu terima selama seminggu berapa? Oh ya, kalau kotor sehari bisa dapat 1 juta. Oh, ya. Bersih mah ya, nggak tahu ya. Nggak tentu juga belanjanya. Bahannya apa Bu? Bahan-bahannya dari itu apa, tepung tani, sagu tani, tepung itu segitiga biru, ya ayam, ya udah kayak bahan-bahan sambal aja kayak gitu. Apakah ada untuk mengembangkan usaha ini, apakah ibu ada pemasaran juga? Paling kalau ke mulut teman-teman mungkin ya beli, terus minta dia di statusin di story di WA-nya gitu ya, minta promosiin ya. Jadi kan orang jadi banyak tahu sini. Alhamdulillah sih banyak yang bantu promosiin. Dari pembahasan materi di atas dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih positif dan berkembang. Kemudian juga dengan kewirausahaan kita bisa berinovasi sehingga kita bisa melakukan peningkatan kualitas hidup. Nah, manfaat selanjutnya dari kewirausahaan ini, kita bisa memiliki potensi untuk mengubah masyarakat dan memberikan manfaat yang luas baik bagi individu maupun komunitas secara keseluruhan.